sesuatu yang bagus itu juga butuh tim juga yang bagus. Kan kita punya bayangan-bayangan ke depan itu kan soalnya kayak harapan apa sih di saat saya maju di kita tahu bahwa saya maju ini berarti ada peluang sih, karena misalnya kalau orang maju tanpa berpikir ada nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dong, saudara-saudara, sahabat-sahabat orang. Hari ini kebetulan saya dengan saudara saya buat kreator baru. Pemula. Kreator. Ya, kalau pemula sih tidak juga sih. Kreator baru mulai lah. Itu semua tergantung header saja. Header itu maunya arahnya seperti apa, karena tidak ada yang salah kalau ketemu mau coba itu maksudnya coba dulu lah, walaupun gagal kan mau apa, mau salah ke mau buruk kan mau Penting mau jalan. ya, yang penting mau jalan, karena semua itu awal-awal itu sih butuh keberanian, butuh komitmen, ya, walaupun kadang-kadang juga Pincang. kadang-kadang juga Itu biasa. iya, ini terserah. Nanti kira-kira begini nih, kalau ada mau mulai nih, kan semua itu kan punya langkah awal tuh, maksudnya perencanaan, planning, maksudnya planning orang itu mau bagaimana. Nah, contoh kayak header mau awalnya itu seperti apa ya, terserah dari header kira-kira bagaimana. Kalau saya tuh mungkin awal mulanya ini mungkin hanya dari kebiasaan saya. Boleh. Jadi mungkin pembakalan video dulu dari pelajar, bukan tidak terlalu, bukan berarti tidak berani langkah, bukan, tapi mungkin dari hal pengen serius lah gitu. Jadi pengen serius, Pengen mendalami. iya, jadi ya pengen fokus, jadi dia kayak contoh kan memulai YouTube nih. Mungkin di YouTube ini salah satu kerja yang jadi inti bisa punya keseharian gitu. Boleh. Fokus Iya, nih. jadi bukan kalau biasanya sih ada yang bilang nggak mau YouTube ini ya jalan aja, tapi mungkin saya kembali ke satu pribadi sendiri itu harusnya saya fokus. Kalau memang saya pengen, kalau saya sudah jadi berarti saya harus fokus. Nah, dari updatean video berarti saya harus punya yang namanya ya update itu harus punya jadwal tertentu lah. Jadi saya tidak boleh langgar dari updatean itu gitu. Cuma kalau kita mau memulai ini kan mungkin bukan apa ya, bukan mustahil juga sih, mungkin agak sedikit berat. Kalau ya sesuatu yang bagus itu juga butuh tim juga yang bagus, maksudnya tim yang bagus. Tapi ya kita yang autodidak ya sekarang ini maksudnya punya bekal yang seadanya lah. Ya, kita bergerak tanpa tim. Ya, yang penting ya apa ya, kayak yang saya lakukan ini, maksudnya apa yang saya bikin ini, kan kita punya bayangan-bayangan ke depan itu kan soalnya kayak harapan apa sih di saat saya maju di bidang ini nih, contoh kayak di YouTube nih, pasti ada bayangan-bayangan itu kan sudah ada tuh. Nah, bayangan itu kan melahirkan sebuah strategi yang mana kita tahu bahwa saya maju ini berarti ada peluang sih, karena misalnya kalau orang maju tanpa berpikir Ada tujuan. ya tujuan. Terus kira-kira selain daripada apa itu dari itu, maksudnya apa sih yang kita harapkan dari kira-kira sih? Saya sih mungkin penyamaan karena kerja juga. Jadi kalau sekarang saya YouTube ini saya ingin motivasi saya untuk melakukan kerja juga. Freelance juga kerja, Iya. freelance juga. Hanya terus kalau mau bilang planning mungkin mustahil kan kalau kita tidak kerja namanya keuangan. Ya, itu modal juga. Mungkin di YouTube ini salah satu yang saya bisa berekspresi Ya, bebas diri lah. ekspresi boleh. Terus YouTube juga bisa salah satu kasih saya punya pekerjaan, terus bisa
kayak begini. Baru kalau seandainya sih kalau Eder mau mulainya dengan apa YouTube, terus arahnya Eder kontennya itu seperti apa? Maksudnya kebetulan dia ada dari maksudnya ya kontennya itu nanti arahnya itu kemana? Maksudnya di luar dari pekerjaan atau pekerjaan yang keseharian dikombinasi menjadi satu kan? Kalau untuk awal karena mungkin pemula gitu kan, mungkin di sini karena masih minder, masih kayak gitu kan, maksudnya masih ya. Jadi mungkin saya masih pisahkan jam kerja, jam harus bikin konten. Boleh. Konten, gitu. Jadi mungkin dibikin konten saya curi-curi waktu lah. Mengisi kekosongan begitu ya. Mengisi kekosongan. Nah, tapi tetap saya konsisten dalam mengupload. Itu tujuan saya pertama sebelum masuk YouTube. Mulai ya. Awalnya kayak gitu. Terus Persiapan backup dulu. Ya. Terus kalau apa lagi? Maksudnya karena untuk kayak orang pemula nih strategi itu kan sudah tadi kita terus kayak sesuatu yang diharapkan dari itu. Cuma kan kembali ke kita bahwa keseriusan orang itu kadang-kadang kan mood aja saya bilang. Saat kita meng-YouTube nih kan mood itu kan kadang-kadang itu dia timbul ketika kita lagi senang lah, maksudnya mood apa dulu, mood buruk kan, mood baik kan, maksudnya kayak mood yang kayak gabut, kayak mager, kayak apa, kayak lagi bete lah. Nah, cuma kan kita mau bergerak kayak konten kita berisi dalam keadaan mager, kayak dalam keadaan mood lagi buruk nih. Kan di situ kadang-kadang bikin orang kayak tidak, yang awalnya tuh komitmen pengen fokus, maksudnya pengen kayak YouTube nih, tiba-tiba dia kan kayak ngedown, kayak ngerasa tetap ada pembawaan manusia. Iya, justru dan saya bilang maksudnya yang langkah awal untuk YouTube ini sebenarnya sih kayak kalau saya sih pikirnya kayak gini, YouTube ini kan dia tidak orang live-nya pribadi kita tuh seharian. Iya. Di YouTube ini kan dia perlu kita kerjanya yang namanya konten gitu. Itu awalnya saya berarti dalam satu hari, contoh dalam satu hari saya bisa bikin 5 video, 10 video. Iya kan? Walaupun videonya tidak berfaedah tapi konten gitu. Iya. Nah, di satu hari itu saya bisa menghasilkan 5 konten. 5 konten ini bisa untuk jadi backup saya untuk 1 bulan kayak contoh kayak gitu. Nanti saya otomatis uploadnya seminggu sekali ya. Ya tak? Seminggu sekali. Itu pertama. Terus yang kedua, di YouTube ini kalau awal saya mulai mungkin rilis dulu, launching dulu. Saya launching dulu, tapi pembakaran video sebelum harus ada video. Ya, boleh. Jadi Sudah amunisi lah. Sudah amunisi siap untuk perang. Baru terjun di situ. Nah, terus mungkin kalau logaritmanya YouTube, hal-hal luarnya terkait kebutuhan itu. Iya, kebutuhan itu memang tidak terlalu paham di situ. Nah, tapi ya modal yang ada lah. Iya, Gitu. tidak boleh. Modal yang ada saja dulu jalan. Yang penting kan tujuan kalau YouTube-nya saya ini kan mungkin konten-konten itu review motor, terus vlogger, Review motor yang basisnya edukasi, Iya. memberikan tambahan-tambahan atau pengetahuan tentang apa kendaraan roda 2. Jadi boleh sih, kayaknya walaupun sudah banyak, cuma kan persoalannya itu begini, tergantung siapa yang rajin sebenarnya. Iya. Bukan siapa yang lebih lama di YouTube atau orang pertama YouTube, cuma jadi pertanyaan itu siapa yang lebih rajin dan siapa yang lebih serius. Di dalamnya itu kan harus ada tekad yang kuat. Karena kalau kita kayak orang mau mulai nih semangat sudah gibu-gibu lah, balas sana sini, maju konten sana sini, cuma di saat tekad tadi itu kayak apa ya, kayak dia tuh di atas kita punya kemauan, maksudnya di atas kita punya tekad itu kan tergantung diri nih. Ya kalau kita punya tekad tidak terlalu kayak erat dengan kita punya keinginan juga kan sulit juga. Kemauan orang ini kan kadang-kadang melebihi kapasitas. Maksudnya ya kita punya keinginan itu harus sesuai dengan kita kapasitas. Bahwa saya punya keinginan, kadang-kadang kan keinginan besar tapi kemampuannya kurang tuh. Yang orang bilang keinginan melebihi kemampuan itu kan sama saja dengan. Tapi saya
saya alihkan dengan konsep yang seperti begitu, bahwa di saat semua orang punya tekad yang kuat, Pasti ada jalan. pasti ada jalan. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Nah, dan orang-orang yang berhasil, maksudnya cenderung itu kita bicara tentang pengalaman, itu kita juga belajar bercermin dari orang-orang yang sukses, bahwa apa ya? Dia step by step. Iya, step by step semua itu ada Tapi tangga. langsung sukses. Iya. Dan kalau bicara tentang sukses itu ya jangan lo lihat senangnya dulu lah. Semua orang Dia tuh prosesnya. iya, prosesnya ini dia sudah pernah jatuh bangun dari yang salah, dari yang ada yang bahkan sampai Jadi mungkin kebanyakan orang ini di hasil akhirnya hasil sih. akhirnya memang semua orang itu kan butuh yang Dan memang rata-rata kalau yang lihat di hasil akhirnya pengennya di hasil akhirnya. itulah gitu. Iya, Dia mau melangkin. Jadi kadang yang bikin, kalau saya pribadi, yang bikin kita down itu, kita tiap kali mengamati sesuatu kita mau hasil akhir. Itu yang kadang kita down di situ. Iya. Nah, downnya ini bukan berarti tidak ada daya pikir untuk mau ke situ, bukan. Iya. Tapi melangkahnya nih. Itu Gitu. sudah. Kayak contoh, saya mau jadi pembalap, iya toh, mau jadi pembalap mobil, otomatis belajar dulu lah. Iya, Iya, dasar-dasar. dasar-dasarnya dulu. Tapi ya kayaknya prosesnya lama. Nah itu yang bikin kebanyakan yang berpikir cerdas, yang berpikir sukses, dia downnya di situ. Iya. Tapi kalau dia mau contoh menjadi pembalap, berarti stepnya harus apa? Step by step. Langkah-langkah Harus awal, balik ya. lagi ke sini. Terus kayak contoh, oh sini arahnya ke pembalap, berarti kendaraan apa yang saya harus biar dalam pengalihan balap. Kayak contoh kan, oh saya harus pembalap, saya harus belajar trek, Iya. kan tidak gitu. Oh kalau contoh saya ini pembalap mobil sedan, berarti dia harus awal stepnya dia sudah tahu dia punya jalur dulu. Iya. Oh saya harus mulainya dari mobil sedan, walaupun mobil sedan ini berkapasitas 1000 cc. Nah dia kan tujuannya lari ke 10.000 cc. Iya. Nah jadi kita harus paham. Kalau saya tuh berpendapatnya kayak gitu, berarti kayak contoh kita menjadi seorang pembalap, berarti dia harus tahu dia punya kopinya Iya. dulu. Jangan sampai ya dia berpikir cerdas ini. Kalau saya pribadi, nah itu dia bagaimana memposisikan waktu itu sesingkat mungkin. Iya. Nah itu orang cerdas dan sukses kayak gitu. Waktu adalah uang. Iya. Jadi kayak contoh dia mau pembalap terus harus belajar trek yang 300, contoh kayak gitu kan. Terus trek yang besar, berarti susah tuh. Kecuali dia mau jadi pembalap trek. Iya kan? Tapi kalau dia mau jadi pembalap yang profesional, yang kayak Betul. pembalap ini, berarti dia harus awal mulanya dari yang mobilnya harus memulai dulu. Itu saya pribadi gitu. Saya tarik keluar lagi ke belakang ya. Ini kan kita arahnya nih tentang launching nih, tentang Launching awal YouTube. ya, launching YouTube. Kalau launching YouTube ini sih ya mudah-mudahan Tuhan membuka mudah lah. Amin. Ya, intinya kita punya rencana, Tuhan yang menentukan itu. Ya, Tuhan yang menentukan. Jadi insya Allah kalau memang Tuhan mengizinkan, ya kita mungkin saya pembakaran sudah ada, amunisi semua sudah ada. Nah, saya belum jalan, ya kita launching dulu. Saya pengennya launching YouTube dulu, launching channelnya. Boleh. Iya toh, launching akun channelnya dulu. Terus di launching itu, nah sekalian juga cari orang yang cari pengikut lah. Pengikut. Ya kan? Ya, kalau memang saya suruh jalan sistem launching berarti saya harus komitmen. Iya. Nah, kayak contoh kan kalau di YouTube itu kan sebelum upload juga kan bisa atur deskripsinya. Iya. Nah, saya konsistennya di deskripsi gitu. Boleh. Nah, jadi kayak contoh saya jam tayangnya harus di jam ini, hari ini, ya saya harus konsistennya di situ. Komitmen lah ya. Biar launchingnya saya ini tidak sia-sia gitu. Boleh. Jadi karena ya orang bilang kalau launching itu sama halnya dengan meletakkan batu pertama gitu. Iya. Jadi bangunan itu harus jalan terus sampai dia jadi kayak gitu. Ini sudah direncanakan dulu. Nah, di saat ini sekarang yang kita butuh kan cuma melangkah nih. Di saat rencana tanpa melangkah juga kan sia-sia ya. Maksudnya sebuah rencana tanpa praktik juga kan itu kayak ya kita makan nasi tanpa lauk ya rasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau
berusaha merencanakan sesuatu lalu melangkah ini kan langkah awal. Biasa langkah awal itu selangkah itu lebih berat daripada 10 langkah karena di saat kita melangkah awal itu kan butuh apa ya? Butuh tenaga yang besar lah. Nah, tapi di sini kan ini menjadi pembahasan malam ini bahwa saudara Heder mau bikin YouTube ini ya saya juga selaku si pelaku si pelaku juga pelaku YouTube kreator juga maksudnya walaupun kreator kecil-kecilan lah ya, saya belum tentu menjamin bahwa saya bisa sukses tapi ya intinya di sini mungkin yang namanya kan di YouTube itu siapa yang duluan sama siapa yang lama tidak berani tapi Ya. kalau saya pribadi siapa yang itu sebenarnya sih kita harus tahu prinsip senior sama junior tetap ada karena belum tentu murid mengalahkan guru dan belum tentu juga guru mengalahkan Ya. nah kita tapi di sini tuh ada yang namanya topik guru sama murid sama-sama belajar iya kan? Ya. jadi kapasitasnya guru sama murid ya belum tentu murid juga mengalahkan kapasitasnya Ya betul. tapi karena di posisi di sini tuh orang bilang kalau masalah kalau bicara pengalaman siapa yang duluan begitu ya kan itu kalau bicara pengalaman bukan berarti siapa yang lebih maju duluan bukan tapi siapa yang duluan maju Iya. ya masa contoh guru yang maju duluan terus walaupun murid lambung tapi soal masalah pengalaman yang maju duluan Iya boleh. Yang mulai duluan itu kalau ya tetap makanya yang kreator senior tetap senior gitu. kira-kira untuk saudara Heder itu kesan untuk tahu itu maksudnya pengen tertarik dengan YouTube itu kesannya itu apa sih kira-kira kayak pengen YouTube nih kesannya itu seperti apa? Ada salah satu video yang bikin saya inspirasi di YouTube itu berbicara tentang finansial sebenarnya. Tapi kalau saya spek langsung ke situ agak berat gitu. Tapi yang bikin saya YouTube itu pertama salah satu paling mendukung nih adalah pekerjaan gitu. Terus salah satu di YouTube lagi mungkin yang saya kejar otomatis finansial. Andai kata Tuhan mengizinkan bahwa saya bisa berpenghasilan pokok itu maka saya lebih fokus ke itu. Karena kalau kita mau bilang kesuksesan ya mungkin kita lihat gitu ya karena ya otomatis kita nonton di YouTube itu kita nonton kesuksesan semua tuh orang-orang ini yang kayak contoh Bung Wino dapat informasi coba nonton yang ini dia sudah dapat 1 juta subscribe ini katanya keren padahal kita tidak lihat dia punya awal jalannya dulu usahanya ini ya. Terus penghasilannya sudah gini nah otomatis kita jadi kalau saya pribadi ya mungkin kalau contoh kita ambil yang senior yang di atas senior itu kayak dari kalau saya mengamati dia selama ini ya, dia pergunakan YouTube itu untuk walaupun YouTube tidak belum berpenghasilan ke dia atau YouTube tidak kasih uang ke dia tapi tidak secara langsung YouTube kasih uang ke dia Ya. maksudnya YouTube ini kan kayak contoh aksen nih Ya. nah itu tidak kasih aksen ke dia tidak transfer uang ke dia tapi tidak secara langsung YouTube mempromosikan barangnya dia begitu Betul. karena awalnya atau jalannya kayak gitu nah dari situ walaupun dia kan tidak mengharapkan sama sekali tuh nah tapi dalam keseharian dia apalagi kan YouTube kan memperhatikan kreator Iya, aktif lah. iya terus Rajin. kalau bicara mustahil kalau memulai YouTube maksudnya kalau orang yang pengennya fokus YouTube harus dia pasti kejar yang namanya finansial Iya. ya makanya kalau saya memulai YouTube itu pertama dulu karena sangat mendukung saya punya pekerjaan terus kedua ya saya kejarnya di situ finansial Dia juga masa depan lah. iya karena kalau saya pribadi itu mengamati media sosial Ya, karena kalau kita melihat dari perkembangan YouTube sistem apa ya? uang elektrik Iya, sistem rotasi ekonomi lah. nah Ya, kita terus bicara yang besar-besar. Di sekitar itu rasa khususnya nih Papua Barat, Kota Sorong. Karena di sini untuk para youtuber pemula yang kayak orang ini banyak sebenarnya. banyak sekali Banyak sekali. Cuma kan
konsistennya kan. tidak semua yang mau ya kayak tekad tadi saya bilang tekad yang kuat. Kadang-kadang kan ya ada yang juga kreator kayak kreator vlogger gitu kan kayak dia banyak kayak orang-orang ini banyak. Cuma kan ya kita tidak bisa menilai bahwa mereka itu seperti apa ya kan, maksudnya mereka seperti apa kayak dalam bidang tertentu. Maksudnya kayak saya jadi YouTube ini sudah ada YouTube ini di Sorong nih, sudah ada kreator yang ini di Sorong itu maksudnya kan maju saja karena semuanya kan butuh apa ya, butuh usaha lah kayak gitu kan. Ya, walaupun terputar sampai dimanapun ya tetap usaha kayak berusaha ini kan kayak apa sih yang kau mau berikan untuk YouTube begitu, maksudnya kayak apa sih yang kita usaha, maksudnya apa yang kita lakukan untuk YouTube nih, maksudnya apa ya kayak kau mau kerjakan di YouTube, maksudnya ya itu pastilah itu konten ya kan, maksudnya ya, konten yang minimal yang berfaedah, maksudnya bukan konten yang bermakna lah, maksudnya kayak apa ya kayak ya, bukan asal-asalan juga sih ya. Saya juga ya masih belajar sih. Kalau mungkin saya bisa tanya, Boleh. ini kan senior nih. Jadi Senior sih, tidak sebenarnya senior. saya tanya Bang Mino sudah pertama awal YouTube itu seberapa tahun dari estimasi waktu kira-kira? Kalau saya di YouTube itu awalnya itu sih dari 2018 kayaknya. Berarti lama sekali ya. Kalau lama sih belum terlalu. Tidak, kalau maksudnya kalau saya sih kalau Pemul itu kemarin. Nah, Itu kalau saya pribadi. Bahkan Pemul itu mulai hari ini. boleh. Jadi kalau mungkin di sini saya bisa apa namanya mencariin atau pengen konsisten, contohnya saya pengen konsisten di saya punya YouTube nanti. Nah, saya pengen step-step apa yang saya harus melangkah kayak contoh untuk kayak contoh menghindar dari biar tidak down, terus biar saya konsisten nih, karena kalau otomatis begini YouTube-nya sudah paling lama berarti pasti gelisah lah gitu. Iya Pak. Kalau apalagi sudah nguploadnya contoh walaupun 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, tapi rutin gitu. Tetap ada uploadan. Nah di situ pasti ada kegelisahan karena yang tadinya pengen yang uploadnya hari ini, sebenarnya di bulan depan. Lagi. Untuk kayak saya pemula kira-kira untuk biar saya konsisten step-step apa yang saya Kalau untuk step by step sih itu ada keterangan di YouTube sih sebenarnya, aturan ini kayak waktunya upload, harus rajin-rajin kayak apa ya, rajin pemeliharaan channel YouTube lah. Maksudnya YouTube channel itu dia akan berkembang ketika kita punya konten. Konten itu juga akan terus di-up dari, maksudnya algoritma YouTube itu konten-konten kita tuh akan di-up apabila di dalam isi konten orang itu sesuai dengan apa yang kayak judul kayak kita thumbnail atau kayak kita deskripsi. Maksudnya kalau kita bicara sampai ke situ kan berarti agak sedikit jauh daripada langkah-langkah awal. Cuma yang ya saya sih tidak butuh banyak sih ya, intinya maju maksudnya. tidak, maksudnya gini, karena saya pengen kayak contoh gini, pengennya konsisten nih. Contoh hal apa yang saya harus menghindar atau hal apa yang saya harus buat dia dalam konsisten upload. Intinya estimasi waktunya kalau contoh Bang Ida, contoh saya mau pengennya tiap minggu saya harus ngupload atau biar saya menghindar dari absennya. oh iya, waktu Kayak gitu. boleh maksudnya ya itu Atau menurut Bang Mino gimana? YouTube ini saya harus konsisten upload atau gimana? itu sih penting sih, konsisten ngupload itu juga cuma penting. Salah satu hal yang paling dibutuhkan YouTube itu konsisten ngupload. Semakin banyak kita punya konten itu pasti ada di up nanti, maksudnya kita kan bersaing dengan beberapa juta kreator yang ada di dunia itu. Kita bicara sebagai wilayah di Indonesia ya, kita juga salah satu pengguna internet terbanyak di dunia juga lah, maksudnya pengguna smartphone yang terbanyak di dunia nomor 4 tidak salah sih, nomor 3 sekarang. Tapi ya, kita kan semua dikejar peluang nih, peluang yang berkembang untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, di tahun ini kan kita
arahnya tuh digital marketing, bahwa kita kembali siapa yang pandai memanfaatkan momen, siapa yang pandai melihat peluang ya. Peluang itu menurut saya pribadi bahwa kita dulu tuh kerja harus banting, keluar keringat, harus kasarnya nih butuh tenaga yang besar untuk kau bisa mendapatkan hasil juga yang besar. Ya tapi sekarang ini lo kita tinggal duduk saja di rumah, itu sudah ada hasil. Maksudnya dari segi pemikiran mana yang membuat orang itu ragu-ragu, ataupun dari hal mana yang bikin kita kadang-kadang takut untuk dimulai, padahal semua itu sudah ada loh. Maksudnya sudah disiapkan wadah-wadah itu, salah satunya itu. Apalagi langkah-langkah awal yang perlu kita siapkan untuk menjadi YouTube. Kemudian itu seperti apa? Intinya kemauan tadi itu seperti apa ya, konten tadi. Konten itu tidak perlu yang bagus-bagus juga, maksudnya tidak perlu yang terlalu mewah. Iya, yang penting di dalamnya itu isi konten itu edukasi. Maksudnya edukasi itu memberikan pengetahuan untuk orang lain, maksudnya dalam artinya kayak pengetahuan yang kita tahu untuk orang lain yang pengen cari tahu, bukan orang yang tidak tahu, kan yang pengen cari tahu ya seperti apa informasi yang kita sampaikan ya. Saya bidangnya ini kayak menyampaikan inspirasi, maksudnya menyampaikan pendapat lah dalam bentuk kata-kata, tapi kan kembali ke bahwa intinya mulai gitu aja. Intinya Jalan. Kalau saya tanya maaf, kalau andai kata nih saya jalan, ini kira maksudnya ini kan jalan yang sehat. Jadi kalau kan saya belum tahu, sebenarnya sih belum tahu, tapi memang belum tahu gitu. Tidak tahu sama sekali bagaimana prosesnya atau permintaannya YouTube kayak contoh kayak gitu tuh. Tapi ya ini hanya orang bilang, bukan sebenarnya sih saya juga belum nonton di YouTube juga terkait dengan pengalaman atau dari hasil-hasil di YouTube begitu. Terus intinya dia kayak apa namanya? Jadi di sini tuh maksud saya, kira-kira menurut Bang Nino, kalau saya konsisten itu lebih baik. Maksudnya kalau contoh saya jalan, harusnya saya konsisten atau bagaimana gitu? Iya, konsisten itu memang harus. Konsisten itu dalam artian bahwa kita harus, maksudnya tidak selalu bahwa kita harus siap sedia untuk YouTube juga. Maksudnya kayak ada maksudnya contoh nih, kayak ada pekerjaan yang diutamakan nih. YouTube memang kita prioritaskan juga, tapi pekerjaan yang diutamakan untuk menghasilkan kita biar berkarya ini kan butuh yang tadi yang namanya modal, ya kan? Ya, kita kerja kebetulan kan pekerjaan ini untuk mendukung kita di area YouTube, maksudnya kayak saya buat pekerjaan ini mengarahkan saya gitu, kayak apa yang harus saya buat, apa yang saya harus kerjakan, saya sampaikan dalam bentuk. Ya Bu, bagaimana Bu? Jadi ya tadi sampai mana? Maksudnya gini Bang, saya kan pengennya kan jalan yang sehat gitu. Ya, jadi kalau untuk algoritma YouTube atau aturan atau permintaan itu kan saya belum tahu. Tapi kira-kira menurut Bang Nino harus jalannya yang mana? Kayak contoh salah satu yang pengennya saya itu konsisten upload gitu. Ya, jadi saya harus contoh, walaupun kayak Bang Nino bilang kalau kerjaan, tapi di sini kan namanya konsisten berarti tidak bisa ini. Yeah. Jadi dalam posisi walaupun hari itu saya dipertemukan dengan pekerjaan sama YouTube. Kalau saya pribadi sih ya memang meluangkan waktu sebisa. Tidak ada kalau namanya, kalau saya pribadi sih yang namanya konsisten itu tidak boleh melanggar atau maksudnya tidak boleh dia lalai. Iya, lalai. Berarti konsistennya hilang. Ya, komitmen awal saya itu dia hilang. Jadi kalau menurut Bang ini nih, kira-kira saya konsisten ngupload itu efek baiknya buat di YouTube itu bagaimana? Oh jelas dia sehat, dia subur itu. Pasti dia subur, kayak waktu nih long time ataupun apa, waktu yang panjang atau waktu yang pendek atau waktu yang singkat ya, tergantung tadi jadwalnya tadi. Ya kan semua itu kan pasti ya kayak untuk
mengupload tadi kayak konten tadi berapa dengan waktu yang berapa dengan skala yang seperti apa ya. Aja rajin aja, durasi itu ya mungkin 10 menit lah. 10 menit untuk kayak durasi satu video di YouTube ya. Yang saya tahu saya sih. Cuma kan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Aturan YouTube yang tidak boleh dilanggar, ya kan ada aturan YouTube yang boleh kita pakai. Kan pasti ada tuh, ada larangan-larangan itu. Nanti kita sembari untuk sembari, maksudnya sambil belajar lah, maksudnya hal-hal apa yang tidak boleh, hal-hal apa yang boleh. Atau ada tidak seperti YouTube itu punya permintaan untuk konten gitu. Maksudnya kayak gini, kayak YouTube kan kita contoh saya ini review motor nih. Terus karena saya belum tahu YouTube sama sekali sih. Jadi kayak contoh YouTube rekomendasikan saya buat kontennya kayak gini. Maksudnya di luar dari saya punya atau di luar dari saya punya pembahasan channel gitu. Oh bisa, tapi itu kan maksudnya YouTube ada tidak ada untuk kayak permintaan contoh saya kan review motor. Terus YouTube pengennya saya review mobil. Itu ada tidak permintaan dari itu? Ada. Kalau dari YouTube sih tidak sih, cuma dari kita punya apa member, biasanya dari kita punya apa member yang pengikut requestan, maksudnya permintaan bang ini bang intinya ya nanti dilihat tuh, maksudnya kayak lebih dominan yang mana, lebih disukai yang mana ya kita bikin saja, karena view kita ini kan tergantung kita arahkan kita ke view mau kemana ya, mungkin seperti itulah perencanaan motor hari ini. Untuk sebenarnya sih banyak pertanyaan yang saya harus tapi yang di sini sebenarnya saya jadi si penanya boleh jadi ya kita sama-sama, cuma di sini sama-sama saya kan kita, ya boleh mungkin judulnya mungkin YouTube pemula gitu boleh. Jadi ya mungkin saya maksud saya gini, bukan berarti saya tidak mau gagal, bukan bang gitu, tapi namanya setiap semua pasti tak perjalanan pasti ada kegagalan. Kalau saya sih pribadi sudah pikirkan kegagalan. Nah terus hal apa yang bukan berarti saya gagal ke depan pasti saya gagal kayak gini, tidak sih, tapi saya sudah pikir bahwa konsekuensi tetap ada gitu ya. Nah cuman ya sebagai kita yang manusia pemula kan gini, kita bersyukur, maksudnya kayak contoh saya sangat bersyukur kalau sudah ada yang namanya senior gitu atau kreator senior. Nah kreator senior ini salah satu kayak contoh kreator bangunan nih, ada lubang nih, contoh ada ranjau yang memang bangunan, maksudnya di sini tuh kayak jatuh, bangunan jatuhnya di sini. Nah sudah otomatis kayak contoh saya pengen jalannya pasti salah satu senior itu yang bisa kayak contoh jatuhnya 5 kali. Otomatis kayak saya pemula pasti jatuh 3 kali. Nah karena senior ini yang mendidik gitu. Iya toh, senior ini yang mendidik, makanya karena orang bilang ya jalannya belum ada gitu loh. Iya toh, jalannya belum ada sama sekali. Nah saya ini sudah ada jalan gitu. Tinggal di mana saya tidak boleh belok. Kalau saya belok berarti ya senior yang tarik jalan yang baik kayak gini. Nah makanya di sini tuh pengen saya tuh belajarnya kayak gitu. Nah takutnya ya karena saya jalannya YouTube itu salah satu pekerjaan, terus salah satu mengejar YouTube juga. Gitu. Pengennya kayak lebih profesi sampingan sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih kalau ke depan memang kalau tadi saya bilang tuh kalau memang ke depan YouTube sangat recommended buat saya ya, otomatis saya lebih menonjolkan YouTube gitu. Intinya itu pasti lah. Itu untuk strategi sekarang bahwa memang orang lebih cenderung ke YouTube karena apapun itu semua di YouTube, semua gitu. Mau potong rambut ya YouTube, mau buka motor ya YouTube, mau cari baju yang baik ya YouTube, tutorial juga mau YouTube. Karena YouTube itu punya segudang edukasi di dalam, maksudnya segudang orang-orang pintar di dalam, sejuta orang pintar di dalam lah. Cuma bagaimana cara untuk kita memanfaatkan peluang? Tidak, kita area kan ada tuh. Area kita ya, kita basis lokal itu pasti ada lah. Atau gini bang, mohon maaf, kalau di YouTube ini kan kalau saya lihat itu ada yang dapat oh itu namanya itu apa ini? Saya lupa juga. Kayak 1000 subscriber begitu. Iya, dia dapat 1000 subscriber, 1 juta. Mencapai
targetnya YouTube lah. Kalau Pelembaten kan? Kayak apa? Pelembaten kan? Iya. Ini saya lupakan sebentar baru kabar. Ya, itu Pelembaten. Itu kan target. Itu penghargaan diberikan dari YouTube. Maksudnya ya, penghargaan itu kan dia harus yang namanya channel itu penuh target. Iya. Jadi contoh mungkin tidak tahu sih algoritmanya kayak gimana atau sistem targetnya kayak gimana. Apakah contoh kalau ada kata YouTube-nya pengennya dalam 6 bulan harus 100 subscriber contoh kayak gitu. Nah berarti saya di sini bukan saja fokus ke konten gitu loh. Subscribe juga. Iya. Jadi karena saya kejar, karena contoh nih YouTube kasih saya modal waktu itu 6 bulan. Iya. Kalau saya tidak kejar di subscriber, nanti saya hangus. Kalau hangus sih tidak. Tidak. Iya. Tidak ada yang namanya hangus itu. Ya mungkin jam tayang itu. Jadi saya tapi subscribe itu tidak. Itu saya tahu sekali. Nanti ada yang namanya YouTube Rewind. YouTube Rewind itu kayak 1 tahun itu apa yang kau lakukan sih di YouTube? Nah, itu kita sudah bicara ke langkah-langkah ke depan supaya di saat kita sudah mulai lah. Apa sih 1 tahun yang kau kerjakan untuk YouTube? Nah itu kan waktu setahun itu res antara dari Januari ke Desember itu yang namanya reload itu pasti ada. Nah, pemutar ulang maksudnya pemutar ulang kayak YouTube mana yang hidup, YouTube mana yang aktif. Nah, situ di saat itu aktif, penghargaan tadi itu mulai dilihat maksudnya kayak ini ini YouTuber pemula, YouTuber yang lagi hot, yang lagi ngetren. Nah itu tuh maksud saya yang kayak Bang Nino bilang kayak gitu. Kalau kira-kira YouTube pemula kan biasanya YouTube yang support ya. Maksudnya support juga kalau dari dia punya konsisten. Kategori namanya, iya. kategori apa itu yang untuk tahunnya sih kayak gamers. Gamers itu memang lagi ngetrennya memang. YouTube lagi memang 90% atau iya. Sama di bidang musik. Musik itu pun kalau kita bicara lokal Indonesia itu arahnya barometer ke timur. Musik itu kebanyakan ke timur yang lagi disukai oleh penduduk Indonesia. Lagu timur yang mungkin dengan khas dan budaya orang, dialeknya orang, seperti begitu. Dan itu berarti saya jalan dengan review motor yang kayaknya tidak di-up nanti. Oh tidak, bukan persoalan tidak di-up. Cuma kan itu kan trending namanya. Trending itu tidak selamanya dia tetap trending. Maksudnya tidak selamanya orang suka musik. Pasti ada pilihan-pilihan lain dari YouTube. YouTube juga menyediakan itulah orang-orang mana yang pintar memainkan peluang. Maksudnya bukan mengambil peluang. Semua orang tuh punya ambil, tapi memainkan peluang itu seperti apa? Maksudnya pergerakan kita yang dari awal tadi saya bilang bahwa maju dulu. Ya biar 1 juta konsep yang kau siapkan, biar 1 juta rencana yang kau siapkan, biar 1 miliar model yang kau siapkan. Tapi kalau kau tidak memulai sama aja dengan kau. Maksudnya ya kita berkonsep itu ya butuh juga yang namanya praktek lah. Praktek itu ya YouTube itu butuh sebuah konten tadi, konten yang kita siapkan ya, kok rajin nggak? Maksudnya jangan sampai 1-2 bulan kok terus upload 2-3 bulan upload, ya 4 bulan ke depannya tiba-tiba capek, ngeblank lah, jadi sudah tidak ada konsep, arahnya kontennya itu mau apa, kan kehabisan akal, kehabisan modal lagi itu yang lebih parah di situ. Nah, cuma biar kehabisan akal dan kehabisan modal, tapi kalau kita punya tekad yang kuat ya pasti kita berusaha. Ya, pasti ada lah, pasti. Saya juga seperti itu sih ya, saya juga belajar lah, maksudnya belajar dari kesalahan lah, maksudnya belajar dari apa yang pernah saya lakukan, maksudnya ya intinya mulai lah. Semua pasti ada jalan. Iya pasti ada jalan itu saja. Jadi mungkin saya simak dari sini, mungkin maksudnya sangat memotivasi juga toh. Boleh. Sebenarnya sih sangat sih. Boleh. Jadi mungkin saya harus lebih banyak, maksudnya harus berani mulai, ya, berani jalan, berani maju. Intinya saya tuh berani maju aja. Maksudnya untuk prinsip saya sih bahwa orang yang maju pasti dia tahu. Maksudnya orang yang bergerak pasti dia tahu. Beda lah. Maksudnya ya, kalau kau tetap diam di satu tempat, ya kau akan tahu suasana itu saja. Maksudnya ya kau di tempat yang sama dengan keseharian yang sama, ya kau tidak akan tahu dunia luar itu seperti apa, karena kau tetap di kurungan itu. Maksudnya kau tetap di suatu tempat yang kau tahu cuma itu. Maksudnya kita tahu bukan, maksudnya perumpamaan lah seperti itu. Tapi di saat kalau kita melangkah ke yang ya maju lebih satu langkah dari yang
keseharian kita ya kau harus maju lah, maju di saat kau maju itu nanti kita pemikiran itu kan berpikir dari sih apa yang saya mau buat, apa yang saya mau lakukan ya kita maju nih YouTube misalnya siapa sih maksudnya subscriber masih sedikit juga, view juga baru apa puluh orang. Tapi kalau kayak saya tuh pribadi tuh tidak pandang sebenarnya sih, makanya saya bilang dari awal kan yang namanya senior dan junior itu tetap ada dia punya scope mungkin. Ya senior tetap senior gitu, yang senior ini yang memulai duluan, yang junior itu yang pemula gitu. Bukan walaupun ke depan contoh pemula dia maju, dia sukses duluan, tapi untuk masalah senior tetap bertahan. Dan di sini ya saya juga cukup merasa beruntung lah. Jadi kalau saya pribadi tuh yang senior itu adalah boleh hormat. Jadi namanya guru tetap guru, namanya pemula tetap boleh. Intinya ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama ya kerja keras dan kerja cerdas itu kan beda ya kan? Karena kerja keras itu membutuhkan tenaga yang besar dan orang kerja cerdas itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Nah, karena pikiran itu juga separuh daripada kerja keras. Belum tentu orang yang pandai kerja keras. Kalau saya tuh pribadi kayak gitu. Kalau maksudnya dari pengalaman saya sih, sebenarnya sih orang bilang bahasa kerja keras ini sebenarnya bahasa dari kebalikan itu bahasa awam. Tapi kalau di modernisasi yang sekarang ya itu karena kalau orang yang bekerja keras tidak berpikir cerdas, nah dia akan ditelan waktu, bahasanya kayak gitu, iya kan? Dia akan ditelan waktu. Tapi kalau orang yang berpikir keras, ini bukan cerdas lagi nih, orang yang berpikir keras, maka dia kerjanya cerdas. Jadi kebalik nih, itu kompon namanya. Jadi dia kebalik. Jadi ya mungkin kalau saya pribadi ya mudah-mudahan dengan ada backingnya Bang Wino juga. Nicht diese